Pemirsa, 1944 tahun yang lalu, pada abad pertama Masehi, tepatnya di 24 Agustus tahun 79, Gunung Vesuvius di Campania, Roma, Italia meletus sangat dahsyat. Letusan Gunung Vesuvius itu mengubur kota-kota di sekitarnya yang terlanda awan panas, debu vulkanik, pasir dan material vulkanik lainnya. Kota yang terkubur di antara ada Herculaneum, dan yang paling fenomenal dan terkenal adalah kota Pompei. Kota Pompei terkubur material vulkanik belasan meter dan 1600 tahun kemudian baru ditemukan oleh para arkeolog. Temuan itu membuka mata kita betapa dahsyatnya letusan Gunung Vesuvius dan betapa sudah majunya kota Pompei pada abad pertama Masehi. Sekarang saya berada di situs Liangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Situs Liangan ini mengalami nasib yang kurang lebih sama seperti kota Pompei dan Herculaneum. Sekira 1000 tahun yang lalu, Gunung Susundara yang ada di belakang ini, atau sekarang orang mengenal sebagai Gunung Sindoro, meletus juga hebat dan mengubur desa-desa yang ada di lereng utara Gunung Sindoro, termasuk situs Liangan ini. Dan ditemukan hampir 1000 tahun kemudian ketika para penambang menggali pasir di daerah ini. Dan situs Liangan membuka mata kita, memberi pengetahuan kepada kita betapa sudah tingginya peradaban pada masa Jawa kuno. Saya berdiri di Jalan Makadam, jalan berbatu yang usianya ribuan tahun yang lalu. Hampir mirip seperti jalanan di kota Pompei yang juga dibikin dari susunan batu alam. Di belakang saya juga masih terhampar pagar kawasan peribadatan yang memisahkan dengan perkampungan penduduk pada masa itu. Pemirsa, ada satu rahasia yang belum banyak orang mengetahuinya. Tertera di pagar situs Liangan ini. Pahatan yang sedikit banyak membuka mata kita. Apa kira-kira nama tempat ini pada masa dahulu kala? Liangan adalah sebuah cerita sejarah luar biasa. Jika tidak ada penggalian pasir, mungkin sampai sekarang Liangan masih terkubur sunyi senyap di lereng utara Gunung Sindoro. Terkuaknya keberadaan situs kuno dari masa 1000 tahun lalu itu dimulai pada tahun 2008 ketika para penggali pasir menemukan batu persegi dan struktur bagian bangunan. Jauh sebelumnya benda-benda dari masa lalu ditemukan berserakan di Liangan, tapi tak ada yang menduga temuan struktur itu akan mengubah kisah Liangan selamanya. Pada November 2011, warga di sekitar Temanggung, Parakan, dan sebagian Wonosobo terkejut mendengar Gunung Sindoro bergemuruh menyemburkan asap sulfatar sangat kuat. Krisis itu berlangsung hingga Maret 2012 sebelum Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menyatakan aktivitas Sindoro kembali ke titik normal. Semburan asap sulfatara yang kuat itu terjadi di dinding dan dasar kawah utama. Kawah Sindoro terhitung cukup luas, dalam, dan lebar diameternya. Ini mengindikasikan gunung berapi itu pernah meletus sangat hebat berabad-abad lalu. Tipe letusan Gunung Sindoro adalah strombolian. Material vulkanik yang akan menyembur seperti kembang api air mancur. Semburan itu bisa ke segala arah dari puncaknya. Jejak letusan dahsyat Gunung Susundoro di masa lalu, fakta-faktanya tak terbantahkan, ada di situs Liangan. Risalah hasil penelitian situs Liangan yang ditulis Sugeng Rianto di Jurnal Berkala Arkeologi Mei 2015 menunjukkan bukti itu. Secara geologis, data temuan di situs Liangan menunjukkan material vulkanik Gunung Sindoro adalah faktor utama yang mengubur situs kuno era Mataram Hindu itu. Posisi Liangan ada di lereng utara Sindoro, hanya berjarak lebih kurang 8 km dari puncak gunung itu.
Penggalian yang dilakukan di Liangan ditemukan endapan jatuhan piroklastika berseling dengan lava dan aliran piroklastika yang berlangsung dalam beberapa fase. Bagian bawah situs Liangan berupa endapan jatuhan piroklastika dengan penyebaran sangat luas, sama dengan yang menyelimuti 70% tubuh Gunung Api Sindoro. Dari ekskavasi pula diketahui potensi bencana di situs Liangan meliputi gempa vulkanik, aliran piroklastika, awan panas atau wedus gembel, lahar hujan, dan aliran lava panas. Situs itu setidaknya pernah disapu 2 kali bencana level rendah hingga sedang sebelum terkubur sangat hebat. Puncaknya letusan Sindoro dalam skala dahsyat akhirnya menimbun hunian penduduk, ladang pertanian, dan pusat peribadatan Hindu yang besar dan lengkap di Liangan. Material yang mengubur Liangan terdiri jatuhan piroklastika bercampur awan panas dan aliran lava yang terus berlangsung. Banjir lahar hujan menghasilkan aliran kali langit yang memisahkan bangunan-bangunan di situs Liangan yang awalnya satu komplek. Secara persis kapan peristiwa itu terjadi belum ada tanggal pastinya. Catatan sejarah dalam bentuk prasasti kuno juga belum ditemukan. Namun menurut pakar dan arkeolog Liangan Sugeng Rianto, bencana hebat itu tidak memakan korban jiwa di Liangan. Setidaknya penelitian hingga 2017 belum menemukan jejak kematian manusia atau hewan di Liangan akibat erupsi Gunung Sindoro. Kemungkinan penghuninya sudah menyelamatkan diri sebelum bencana terjadi. Ini berbeda dengan nasib Pompei, Herculaneum, dan kota-kota yang disapu letusan Gunung Vesuvius di Italia. Para peneliti hanya menemukan sisa perkakas rumah tangga dan tumpukan padi atau gabah di lumbung yang tidak dibawa lagi. Harta kekayaan selebihnya dibawa menyelamatkan diri. Sebagai kawasan hunian, Liangan diyakini telah ditempati manusia sejak abad ke-6. Hasil carbon dating atau penanggalan berdasarkan uji karbon dari artefak arang yang ditemukan menghasilkan angka kalender 587 Masehi, 742 Masehi, 846 Masehi, 913 Masehi, dan 971 Masehi. Jadi sebelum dipengaruhi kebudayaan India atau Hindu, Liangan sudah berpenghuni. Penghuninya mengenal kebudayaan punden berundak. Bahkan ada keyakinan bahwa Liangan sudah ada penghuninya sejak abad kedua Masehi. Setelah pengaruh India masuk berubah jadi candi. Mereka mengenal menhir yang setelah Hindu masuk kemudian menjadi arca. Penemuan situs Liangan menyingkap drama masa leluhur kita yang dahsyat. Ekskavasi bertahap oleh Balai Arkeologi Yogyakarta dan BPJP Jawa Tengah menyibak misteri Pompei dari timur ini. Liangan sama-sama terkubur material vulkanik bermeter-meter. Pompei 1600 tahun kemudian ditemukan. Liangan ditemukan lebih kurang 1000 tahun setelah terbaring dalam tumpukan keganasan Sindoro. Pompei terkubur abu dan pasir panas Vesuvius membunuh dan merusak seisi kotanya saat itu juga. Tetapi di Liangan belum ditemukan jejak kematian manusia maupun hewan. Jejak sapuan awan panas Gunung Sindoro baru dikenali dari arang-arang padi dan kerangka bangunan yang terbakar. Dari ragam data temuan yang diperoleh sepanjang 2009 hingga 2017, Liangan memiliki unsur-unsur kelengkapan kebudayaan Hindu. Ada temuan yoni, lingga, perbengkelan, area pertanian, candi peribadatan, dan batur-baturnya yang khas Hindu. Sedangkan di area hunian yang berdekatan dengan area ibadah ada sisa rumah kayu, peralatan rumah tangga dari keramik dan tembikar, logam, dan dari batu. Area pertanian ditandai sebaran yoni atau simbol kesuburan di bagian atas situs dan peralatan pertanian dari logam serta sisa padi yang hangus terbakar karena material vulkanik. Sedangkan di antara area peribadatan dan hunian terdapat jalan batu yang dipisahkan pagar batu pahatan andesit. Dengan tata ruang yang sangat teratur mengindikasikan tingginya peradaban penghuninya pada masa itu. Kemajuan hubungan warga Liangan dengan dunia luar juga tampak dari temuan artefak keramik
yang keseluruhannya berasal dari Cina masa dinasti Tang yang berkuasa abad 9 sampai 10 Masehi. Jumlahnya cukup banyak, meliputi guci tempayan, mangkuk, guci kecil, guci bercerat, pasu, serta bentuk-bentuk lain seperti botol, cawan, cepuk, dan kendi. Kualitas keramik bisa mencerminkan dari mana benda itu berasal. Umumnya keramik berciri produk Guangdong atau Guangzhou sekarang. Keramik-keramik serupa pernah ditemukan di situs Candi Borobudur. Sedangkan temuan logam seperti loyang atau nampan dan lampu gantung perunggu mencerminkan betapa majunya kehidupan di Liangan saat itu. Menurut arkeolog Sugeng Rianto, penelitian menyeluruh situs Liangan bukan tanpa kendala. Salah satunya sebagian area situs saat ini menjadi permukiman penduduk. Ditilik dari keberadaan jalan berbatu yang baru tersingkap sepanjang 100 meter, akses utama itu menarik untuk ditelusuri. Setidaknya bisa mengetahui kemana arah jalan itu dan menghubungkan Liangan dengan permukiman terdekat, atau barangkali ada jalan yang lebih besar sebagai penghubung antar wilayah di sekitar Temanggung. Warga kini percaya jalan kuno itu terhubung dengan kawasan situs Candi Prengabos berkilometer di bawahnya. Lalu entah kemana lagi jalan tua itu berlanjut. Satu yang masih sedikit diketahui publik, di salah satu bagian pagar kuno, Liangan terpahat aksara-aksara kuno yang meninggalkan jejak sangat penting bagi kita. Pemirsa, saya sekarang berada di bagian pagar yang ada balok batunya ini, terutama yang di sini. Nanti bisa lihat dari jarak dekat. Di sini ditemukan pahatan aksara kuno. Ini sudah bisa dipastikan ini pahatan yang disengaja dibuat, diduga pada waktu pembuatan pagar ini, ya, kira-kira 1000 tahun yang lalu. Dan berdasarkan hasil kajian epigraf dari Temanggung sini, Gunawan Sambodo, ada dua kata yang sangat familiar dan itu ditemukan di prasasti-prasasti kuno dari zaman Mataram Hindu, yaitu prasasti Wanu Tengah I dan Wanu Tengah II, serta beberapa prasasti yang ditemukan dari Dieng, yaitu kata Patapan dan Kailum Wayan. Ya, dua kata itu ditemukan di sini dan ini mengindikasikan atau menunjukkan apa? Patapan dikenal di prasasti Wanua Tengah menunjuk ke satu kerakean, dan di situ ada nama Pu Manuku, Rakai Patapan Pu Manuku. Itu yang ada di prasasti Wanua Tengah. Apakah kata Patapan yang dipahatkan di batu ini terkait dengan itu? Walau alam, belum ada yang bisa memastikan. Tetapi kita bisa menafsirkan bahwa Patapan adalah nama tempat, bisa kerakean, bisa watak, dan itu dipahatkan di sini. Apakah ini lokasi yang bernama Patapan pada masa itu, atau nama lain, ataukah Patapan disematkan di sini karena ada kontribusi dari kerakean Patapan atau Rakai Patapan Pumanuku membangun tempat peribadatan atau tempat suci di Liangan ini. Inilah rahasia yang bisa kita lihat tertera di pagar situs Liangan. Kisah masa lalu yang terekam dalam prasasti kuno adalah cerita terkuburnya sebuah desa oleh letusan gunung berapi. Prasasti Rukam berangka tahun 829 Saka atau 907 Masehi ditemukan tahun 1975 di desa Petarongan, Parakan, Temanggung, dan menuliskan kisah menyeramkan itu. Prasasti ini terdiri atas dua lempeng tembaga yang berbentuk persegi panjang. Lempeng pertama terdiri 28 baris dan lempeng kedua berisi 23 baris. Aksara dan bahasa yang digunakan adalah Jawa kuno. Prasasti ini ditemukan bersama temuan-temuan arkeologis lain berupa alat-alat upacara dari perunggu, baki berbentuk bulat yang tersusun mulai dari yang kecil hingga yang besar, bokor, cepuk, gentong, gantungan lampu, mangkok-mangkok baik terbuat dari perunggu maupun dari keramik, dan beberapa artefak kecil lainnya. Prasasti ini merupakan prasasti tinulat otentik yang artinya berupa salinan yang dibuat bersamaan dengan prasasti aslinya. Kondisinya masih dalam keadaan baik, aksaranya pun masih sangat jelas, hanya saja pada lempeng pertama tembaganya agak rusak sehingga dua huruf tidak terbaca.
Bunyi baris pertama prasasti Rukam adalah sebagai berikut. Selamat, tahun Saka telah berjalan 829 tahun. Bulan Kartika tanggal 10 Paro Terang, pada hari Mawulu Paringkelan, Pahing Pasaran, hari Senin menurut perhitungan 7 hari, bintang Satabisa di bawah naungan Dewa Baruna Yoga Werdi, pada waktu itu perintah Sri Maharaja Rakewatu Kuradia Balitung Sri Darmodaya Mahasambu. Prasasti ini berisi mengenai penganugerahan Sima atau daerah yang dibebaskan pajaknya atas Wanua Irukam oleh Sri Maharaja Rakewatu Kuradia Balitung Sri Darmodaya Mahasambu. Ini adalah Raja Mataram kuno yang juga pernah terlihat jejaknya ada di sekitar Prambanan. Alasan pemberian Sima merujuk pada kata-kata ilang dening guntur, yang berarti sebuah desa hilang atau hancur karena terkena letusan gunung berapi. Ada yang berpendapat desa yang hilang akibat letusan gunung berapi itu adalah desa Rukam. Diduga Wanua Irukam memang berada di wilayah Kabupaten Temanggung yang sekarang. Lalu temuan situs kuno seolah menguatkan dugaan ini. Pendapat lain mengatakan desa yang Wanua Irukam belum diketahui namanya. Letusan gunung berapi itu bisa saja letusan gunung Sumbing jika dilihat dari angka tahun prasasti Rukam. Sindoro dipercaya meletus hebat setelah masa tahun tertera di prasasti Rukam itu. 4 abad sejak abad kedua Masehi, Liangan telah menjadi eksis sebagai hunian kuno. Sejak masa Prahindu hingga lenyap di masa peralihan Mataram kuno. Para arkeolog pada akhirnya mampu menyusun kepingan-kepingan sejarah Liangan jadi sebuah mosaik peradaban kuno yang luar biasa. Berdiri di pelataran Liangan, kita seolah dibawa kembali lewat lorong waktu, mengagumi kehebatan leluhur kita dari masa ribuan tahun yang lalu. Liangan juga bagian cerita kita di masa kini dan masa yang akan datang.